Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Halo guys, jumpa lagi guys. Kita bahas masalah beras lagi nih ya guys ya. Akhirnya pemerintah kita akan mengekspor beras nih guys. Ya. Cuman dalam penjelasannya ya kita dengar ini Bapak Prabowo ini tidak menyebut ya secara jelas ya secara mendetail negara-negara mana aja yang akan diekspor ya. Tapi kita sudah bisa menebak ya, pastinya salah satunya itu negara yang merasa diri mereka ini maju, negara yang merasa paling kaya ya di alam semesta ini ya. Siapa lagi kalau bukan Malaysia ya, atau Malaides. Alasan mengapa pemerintah kita mengekspor beras ke beberapa negara ini adalah atas dasar kemanusiaan ya. Masuk akal juga sih alasannya ya. Sebagai kita sesama manusia memang harus memiliki rasa kemanusiaan. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau mengekspor ke Malaysia tuh rasanya emang berat banget ya, berat banget rasanya di hati saya ini ya. Bukan saya mengingkari rasa kemanusiaan, bukan. Tapi kalau ngelihat tingkah laku mereka ini gitu loh. Ya, tingkah laku mereka ini kan songong, sombong. Sudah krisis beras juga di negaranya, tapi tetap tidak mau mengaku, tidak mau merendah gitu loh. Masih dengan songongnya, dengan sombongnya itu sok gitu loh. Kayak di sini lihat guys, di komentar ya. Ini salah satu komentar di video saya ini. Saya baca guys ya komentarnya ya, dengan PD-nya, dengan gayanya, dengan gaya songongnya ya. Richard, berita hoax dari mana yang kamu bawa ini katanya. Malaysia tidak ada krisis beras pun ya. Lagipun kami tidak pernah sama sekali mengimpor beras dari Indonesia. Sejak dari dulu lagi, Malaysia cuma mengimpor beras dari Thailand, Myanmar, Vietnam, India, dan Pakistan. Aku belum pernah melihat sekalipun beras dari Indo. Dari Thailand terkenal beras Siam Super dan beras Basmati dari India, Pakistan. Agaknya beras dari Indonesia itu berwarna hitam yang sama hitam dan busuknya hati kamu. Beras kita hitam katanya. Mudah-mudahan ya kalau beras kita nanti nyampe ke Malaysia ini nggak nyampe ke dimakan orang ini nih. Jangan sampai lah beras kita nyampe ke mulut dia ini ya kan. Beras dari Indonesia jangan sampai dimakan ya kan. Kalau sampai makan sakit perutnya mungkin nanti kan. Ini orang-orang seperti ini nih. Mayoritas begini guys, mereka ini guys. Sombongnya itu loh. Ya jelas-jelas kok menterinya datang. Di video memang tidak ada tampilan lobian-lobian menterinya mereka ini untuk Indonesia mengekspor beras. Ya kan, nggak mungkin lah semua lobby-lobby itu dipublikasikan, ya kan. Kita paham lah soal itu. Nah sekali lagi ya, kalau nanti beras kita nyampe ke Malaysia ini orang, ya jangan sampai makan beras dari kita. Ya. Mau kita lihat nih kalau sampai makan beras dari kita perutnya kayak mana nanti. Ya kan? Sudah jelas loh krisis negaranya, krisis pangan, tapi gayanya sok kayak gitu lagi masih ngomongnya. Makanya guys, sekali lagi ya, walaupun atas dasar kemanusiaan ya, tapi dengan berat hati ya, hati saya ya, hati kecil saya itu berat banget ya. Kalau sampai kita mengekspor beras ke Malaysia, berat banget. Karena kalau kita dengar bagaimana hinaan mereka, remehan mereka kepada kita, bagaimana saudara-saudara kita yang kerja di sana selalu mendapatkan perlakuan buruk, ya kan, terakhir kemarin bagaimana perlakuan aparat mereka terhadap para pekerja kita yang sampai ditembak mati, ya kan. Sampai sekarang kasusnya kayak mana kita nggak tahu. Pemerintah kita pun adem ayem, ya kan. Sampai sekarang kan, gimana kasusnya penembakan TKI kita itu, pekerja kita, nggak ada kabar sampai sekarang. Nggak ngerti kita kayak gimana kabarnya. Seolah-olah tertutupi kan. Makanya sekali lagi ya, berat saya kalau sampai negara kita ini mengekspor beras ke Malaysia. Mendingan ke Afrika. Ngapain ke Malaysia? Kalau saya ditanya seperti itu guys.
Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Dalam paparan Rapat Kerja Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 2025 di Auditorium Kementan Selasa siang, Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. YouTuber WNI di Malaysia melegak matanya. Ini fakta bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional. Bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton. Rekor tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Setiap hari kita nambah stok sekitar 49.000 ton beras. Jepang sendiri krisis gara-gara gagal panen akibat cuaca ekstrim dan bencana alam. Mereka bahkan terpaksa lelang 210.000 ton cadangan beras nasional. Menurut kalian, apa Indonesia udah layak jadi eksportir beras? Atau kita tetap fokus perkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu? Pemirsa, kita masuk ke informasi pertama di mana Presiden Prabowo Subianto merestui Indonesia mengekspor beras ke berbagai negara di dunia. Persetujuan ini diberikan lantaran stok beras di Indonesia mencukupi, sementara ada sejumlah negara yang mendekati Indonesia agar Indonesia mau mengekspor beras. Prabowo menekankan tidak perlu mencari untung besar atas ekspor tersebut. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Sama-sama kita dengar Pak Presiden kita ini nggak bilang ya negara-negaranya nggak disebut ya nama negaranya. Tapi yang pasti jelaslah kita sudah tahu kan itu bukan rahasia umum lagi. Pastinya akan ekspor juga ke Malaysia, sudah pasti itu. Karena terang-terangan kan menterinya kemarin datang minta supaya Indonesia mengekspor beras dengan harga murah. Ya kan katanya kaya tapi minta beras yang murah. Ya, makanya sekali lagi guys, saya berulang-ulang kali kalau ditanya berat hati saya sebenarnya, ya. Tapi apalah daya kita kan nggak mungkin kita bisa menghalangi itu. Ya. Saya juga berat bukan karena tanpa alasan ya. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana perlakuan mereka kepada kita dengar perkataan-perkataan mereka kepada negara kita ini yang selalu merendahkan kita, meremehkan kita, ya kan memandang rendah para pekerja kita, perlakuan pemerintah aparat mereka kepada para pekerja kita yang pulang kemarin itu, yang ditembak mati. Kalau kita teringat ini semua, coba teman-teman, bagaimana rasanya perasaan kalian? Memang kita nggak bisa pungkiri alasannya Pak Prabowo ini tepat demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Tapi sampai sekarang kabar pekerja kita yang ditembak kita nggak dengar. Bagaimana kabarnya, kasusnya, permasalahannya sampai sekarang. Kita belum pernah dengar penyelesaiannya seperti apa. Iya kan? Berat guys, berat. Hati saya berat banget sebenarnya. Tapi ya apa daya kan kita sebagai rakyat kecil, sebagai di bawah ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya sebatas protes, mau protes pun kayaknya percuma gitu kan. Ya kita hanya sebatas mengungkapkan kekesalan hati aja, ya kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecewa iya, pasti kita semua pasti mayoritas rakyat Indonesia kecewa. Bukan menghilangkan rasa kemanusiaan kita sebagai orang sesama manusia, bukan. Kalau soal rasa kemanusiaan Indonesia nomor 1 di dunia. Karena kita paling dermawan di dunia, 7 kali berturut-turut.
Tapi kalau untuk ini, kasus ini, saya yakin lah. Saya rasa mayoritas orang Indonesia berat hatinya untuk menerima ini. Saya yakin itu. Tapi ya, dasarnya orang Indonesia, ya pastinya dengan, ya sudah, gitu. Ini kita Indonesia. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya kan? Walaupun hatinya sebenarnya ngedumel, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini kita gitu, guys. Inilah orang-orang Indonesia gitu. Walaupun kadang kita sering disakiti, tapi ya kita tetap bisa menerima. Ya, ini kita.